Monggo disimak terus di Bincang Pagi bersama dengan Bapak Edi Sartono ya. Ini tadi pelopor, jadi tidak hanya sekedar petani tapi sudah pelopor penanam jambu kristal di Kabupaten Ponorogo. Sejauh ini Pak, untuk pemasaran dari jambu kristal ini sudah kemana saja dan hasilnya sudah seperti apa Pak? Untuk sampai saat ini pemasarannya sebagian besar untuk wilayah Ponorogo aja. Baik, sudah menjalin kerjasama misalnya dengan para petani yang lain Pak? Ya ini sudah tetangga-tetangga sudah mulai greget, itu sudah mau menanam juga dengan penambahan jumlah tanamannya juga sekarang sudah banyak. Jadi lahannya milik tetangga sekarang sudah banyak yang ditanami dengan jambu kristal ini ya kan? Secara swadaya masing-masing. Jadi misalnya si A nanam 100 pohon atau 150, ada yang 50 pohon begitu. Sekarang panjenengan sudah layaknya Pak PPL juga ya ternyata ya, berarti ya? Sudah swadaya. Memang ini kita jadikan penyuluh swadaya. Oh nggak? Sudah 4 tahun yang lalu. Oke, jadi kerjasamanya dengan teman-teman PPL ngaten untuk bisa membantu kalangan petani yang ada di sekitarnya untuk juga bisa memberikan pengetahuan kepada mereka ngaten ya. Oke. Pak Iwan? Mas Iwan itu kalau rontok itu biasanya kekurangan suatu unsur itu. Mungkin unsur hara apa ini? P-nya biasanya kurang itu. Jadi, fosfor ya? Ya. Jadi mudah rontok. Atau mungkin ya sebab lain bisa juga karena kan di pot itu medianya sedikit, jadi nutrisinya kan terbatas mesti kurang. Ngaten. Terus solusinya gimana kalau 1 tahun belum berbuah? Apakah kudu disontek sesuatu ini Pak Edi biar cepat berbuah? Tidak, itu sebenarnya bisa, itu kemungkinan itu dibongkar lagi atau diisi lagi medianya dengan ditambahi dengan pupuk kandang juga dengan sedikit penambahan pupuk kimia juga. Sebab pupuk kimia juga tetap perlu sebenarnya. Kalau 100% pupuk organik biasanya kesuburnya cenderung ke daun saja. Untuk pembentukan generatifnya kurang. Iya. Perlu juga ada pemangkasan gitu untuk mempercepat pembuahan ini Pak Edi? Perlu untuk merangsang munculnya tunas baru dan bunga itu perlu pemangkasan. Iya. Syaratnya mungkin kalau misalnya agar tidak mati, kadang-kadang kan kalau pemupukannya langsung ke bagian batang itu bisa menimbulkan kematian ini Pak Edi. Kalau di pot dan lagi itu pupuk kimia dilarutkan dulu ke dalam air. Jadi dicampur dulu ya. Wujud pupuk langsung tidak. Sebenarnya dilarutkan di air dulu. Ya. Untuk keamanan biar tidak mati batangnya. Kerikil. Ya. Beda nggak sih sama jambu kristal? Kalau jambu kristalnya ukurannya berapa sih kalau miliknya Pak Edi? Sama jambunya maksudnya. Sama jambunya. Kalau untuk jambu kristal itu di tempat saya itu ukuran idealnya itu kan diatur tadi, jadi yang masuk pasar itu ukuran 1 kilo isi 4. Sekepalan tangan gini atau lebih kecil Pak? Iya, segitu. Kalau tadi contoh dari Ibu Nur tadi kan cuman kecil, jambu kerikil soalnya ya. Bukan lain itu. Jambu kerikil itu kan Kerikil itu kecil. Jambu hias itu istilahnya kan. Jambu kecil itu satu kelereng itu buahnya besarnya. Iya. Pak, kalau ini ngomongin soal keuntungan sama yang ini Pak, jambu kluthuk yang warnanya merah. Bagusan mana itu? Kan ini juga dulu banyak yang sekarang sering di jus dan sebagainya itu. Pernah menanam itu enggak? Pernah, tapi kan kalau jambu itu sampai saat ini harganya relatif murah. Karena kan mungkin sudah booming, penanamnya sudah booming itu. Kalau untuk kristal sementara ini di Ponorogo masih sedikit stoknya ini. Tapi mengingat penggemarnya semakin banyak,
ini masyarakat tentu juga kepengen seperti apa ngaten. Iya, iya. Setiap saat bisa ngangsu kawruh ke tempat panjenengan ini Pak Edi ya. Insya Allah monggo, siap. Wah, di dekat saya sudah ada jambunya nih. Saya bisa lihat ya sebentar, saya bukanya dulu. langsung datang. Oke. Jadi ini teman ya, saya memegang jambu kristal. Ini memang ya jambu kluthuk lah. Anda bayangkan jambu kluthuk, tapi ukurannya gede ya. Biasanya itu kan kecil, kalau zaman dulu ini udah gede nih. Kayak buah apel mirip. Tapi kulitnya ya kayak jambu kluthuk. Wah ini luar biasa nih. Pak Edi ngomongin soal keuntungan gimana Pak Edi? Boleh? Boleh tahu keuntungannya gimana nih? Ini kan masih skala sedikit, jadi belum bisa keuntungan tingkat seberapa belum bisa dihitung. Karena belum, insya Allah kedepannya ini penambahan lah itu baru bisa dikalkulasi secara manajemen, secara teknis budidaya ini. Kalau saat ini belum, karena kan sifatnya awalnya kan cuma coba-coba saya. Kok ternyata pasarnya lumayan lebar gitu, jadi peminatnya banyak, maka saya kembangkan. Terus di bulan Februari kemarin, nah itu pas acara Pak Bupati itu saya juga singgah dan ikut memetik itu, ternyata oh ini cocok ini Pak, enak ini begitu. Beliau mengatakan begitu, dan selanjutnya beliau mencanangkan untuk penanaman itu dicanangkan untuk mari kita dukung untuk kampung buah jambu kristal di Dukuh Gentan, khususnya untuk umumnya Ngrupit gitu. Baik Pak, untuk 1 kilogram jambu kristal itu panjenengan bandrol berapa Pak? Sekarang 17.000 untuk ke konsumen. 17.000 ada 4 biji segini ya Pak ya? Iya. Berarti 4 ini 17.000 ya? Iya. Lumayan. Kalau yang besar bisa isi 3, isi 2. Isi 2 juga ya? Iya. Pak, kalau ukuran besar dan kecilnya itu bisa kita atur ya Pak? Artinya walaupun kecil itu bisa langsung sudah matang, tapi sebaliknya gede pun juga gimana pengaturannya seperti apa? Ciri-cirinya kalau sudah tua itu warnanya kekuningan. Kalau sudah warna kekuningan itu sudah tua, tidak terpengaruh karena besar atau kecilnya. Yang penting warnanya, yang ukuran panennya itu. Ukuran waktu panen, warna kulitnya buah itu. Biasanya konsumen suka mana Pak? Yang ukurannya besar-besar atau biasa gitu? Semua suka. Sementara ini pilih yang besar, yang sekilo isi 3 itu yang diminati itu. Alasannya ada? Karena kan itu ya dikatakan hampir tidak berbiji, tapi juga ada biji sedikit. Otomatis kalau jumlahnya sedikit, bijinya kan sedikit gitu. Oh iya. Kalau besar kan otomatis dagingnya lebih tebal. Iya. Tapi itu semua bisa dikonsumsi ya Pak? Artinya kalau zaman dulu kan kalau isinya banyak cenderung dibuang kadang-kadang kalau jambu zaman dulu ya. Iya, bisa semua bisa. Sekarang sampai kulitnya pun bisa. Langsung dikriuk. Oke gitu. Iya. Bupati saja metik di lahan langsung digahar loh. Iya. Wah, waktu kita ini Pak tinggal sedikit. Iya. Pak Edi satu lagi Pak Edi. Apakah semua lahan di Ponorogo ini cocok? Yang dataran rendah maupun dataran tinggi bisa ditanamin jambu kristal ini Pak Edi? Insya Allah cocok untuk semua dataran jambu kristal ini. Ya, tapi mungkin yang membedakan itu sebagai dataran tinggi dengan dataran rendah itu menurut info teman saya itu lebih rasanya itu lebih mantap yang di dataran rendah. Malahan ya. Iya. Oh, jadi kebanyakan kan kalau di Ponorogo itu dataran rendah ya Pak ya. Jadi ini prospeknya luar biasa untuk yang di dataran rendah Insya ya. Allah gitu. Ya. Baik, nggih. Ini tambah Bu nih, ini masih Iya. masih juga ketemu dan nanti ada waktu ini dari PPL kami ini juga paling tidak bisa cerita ya. Ini Mas Edi dan Bapak Reto bisa menambahkan, dalam arti tidak hanya Pak Edi Sartono saja, mungkin pengembangan dari jambu kristal Pak Edi Sartono saja, atau kemudian apa yang diharapkan
Jadi sebenarnya kemudian selama ini apa yang dilakukan dengan Pak Edi sehingga tidak ada kesan tahunya itu pertanyaan ngerti-ngerti tekonin wes berhasil akhirnya teko. Itu jangan ada kesan seperti itu. Benar tidak lepas siang malam itu dengan Mas Edi ini siang malam itu sering saya ketemu di rumahnya Pak Edi Sartono. Iya, makasih. Jadi gini, kita itu di Ngrupit sudah 9 tahun. Pada waktu kita mendampingi Pak Edi Sartono, awal mula tanam jambu itu masih bibit. Terus waktu panen perdana itu juga kita pas lomba PKK ya Pak ya? Iya. PKK dengan Provinsi Jawa Timur itu yang mewakili Desa Ngrupit. Itu langsung petik perdana itu Bapak Wagub. Jadi kita arahkan ke sana, ke Horti, terus beberapa produk yang lain. Jadi kita pendampingan atau di kelompok tani maupun di petani maju itu tidak tiba-tiba sukses, tiba-tiba enggak. Kita memang dari awal. Bahkan tiap hari kita ke rumah Pak Tono itu seperti rumah sendiri. Ini Bapak Kepala Bidang Penyuluhan. Dari dulu saya dulu kan sebagai Bapak angkat itu menyampaikan bahwa kelompok tani kita dadek bojomu, istrimu, seperti itu. Jadi harus dicintai ya. Harus dicintai, harus disayangi. Jadi tidak tiba-tiba berhasil kita nongol. Tidak. Itu memang proses kita sangat panjang. Kalau di kelompok tani di rumahnya Pak Tono itu kita setiap malam Selasa Pon itu pasti rutin pertemuan. Iya, rutin pertemuan. Itu rutin. Jadi kalau memang ingin mendapatkan fasilitas atau kemarin tadi pupuk itu ya, itu lewatnya RDKK. Jadi yang tergabung di RDKK itu anggota aktif juga non aktif. Jadi tidak sulit untuk mendapatkan fasilitas di kelompok tani, tidak sulit. Iya. Ada tambahan lagi mungkin? Harapan. Iya. Harapan. Iya. Harapan. Untuk harapan dari saya selaku petani itu mohon dukungan dari Bapak Bupati dan dari Dinas Tanaman Pangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk mendukung program masyarakat khususnya Dukuh Gendang mewujudkan suatu kampung jambu kristal atau kedepannya bisa disebut kampung wisata. Itu apa toh yang dibutuhkan Pak Edi dan teman-teman? Sementara ini untuk awal-awal ini dukungan moral dan material, yang terutama moralnya ini untuk penyuluhan inovasi kepada masyarakat untuk punya greget menanam atau menciptakan suatu produk unggulan di suatu daerah. Motivasinya ya Pak Edi ya. Motivasinya pertama itu orang tambahan bibit itu selanjutnya belum sampai itu Pak. Kalau sudah masyarakat punya ini masih motivasinya, punya greget otomatis. Nah, ini gimana bibitnya? Nah, itu baru untuk materinya. Pertama untuk gregetnya itu pertama. Terima kasih sudah bersama dengan kita, ilmunya juga di pagi ini. Semoga ini bisa benar-benar mencerahkan dan itu tadi gregetnya untuk di dunia pertanian semoga semakin bertumbuh ya Pak ya. Sehingga dunia pertanian yang kadang-kadang ini gimana nanti nasib sawah-sawah dan sebagainya menjadi kekhawatiran itu tidak akan terjadi ya. Tidak usah khawatir. Masih ada jalan. Baik, terima kasih sudah hadir di Bincang Pagi untuk pagi ini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan ya Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.